Sebelum kita mulai pelajaran kita anak-anak, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan hingga pagi hari ini. Kami boleh terus menikmati berkat Tuhan dan kami akan mulai pelajaran agama Kristen. Tuhan memberkati kami dari awal hingga pada akhirnya dan berikan kami hikmat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Tujuan pembelajaran tentang disiplin adalah kita harus menunjukkan perilaku disiplin di sekolah berkaitan dengan kehadiran, ketaatan mengerjakan tugas, dan menjalankan peraturan sekolah. Juga anak-anak harus berperan aktif mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah anak-anak. Sikap disiplin selain harus dibiasakan di rumah, di masyarakat, kita juga harus membiasakan di sekolah. Karena apa anak-anak? Karena di sekolah guru wajib menanamkan sikap disiplin kepada siswa, karena sekolah merupakan tempat bagi generasi calon pemimpin bangsa dalam menimba ilmu pengetahuan. Nah, di sekolah kita belajar disiplin dalam hal waktu. Yang kedua belajar, yang ketiga berpakaian, dan yang keempat adalah piket. Yang pertama waktu. Disiplin waktu termasuk masuk sekolah harus tepat waktu, belajar mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu, maupun istirahat dengan tepat waktu, dan juga bermain dengan tepat waktu. Dan yang kedua belajar menggunakan waktu saat belajar dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga berpakaian, anak-anak harus menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan oleh sekolah. Seragam yang dipakai sesuai dengan ketentuan atau peraturan sekolah. Dan yang keempat, piket. Melaksanakan piket dan regu piket sesuai jadwal yang ditentukan oleh masing-masing guru di dalam kelas anak-anak. Bisa membaca Amsal 8 ayat 33 berbunyi demikian. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Nah, dalam kitab Amsal ini merupakan nasihat dari Raja Salomo. Anak-anak pasti tahu Raja Salomo itu seperti apa. Raja Salomo itu adalah orang yang bijaksana. Kenapa dia bijaksana? Karena dia diajarkan oleh bapaknya Daud agar dia bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya dia menjadi orang yang bijaksana. Akhirnya dia menjadi orang yang benar-benar mengasihi orang. Ya, kita bisa tahu bagaimana Salomo memberikan kebijaksanaannya ketika ada dua perempuan yang memperebutkan seorang bayi. Dan akhirnya Raja Salomo mengambil keputusan untuk memberikan bayi itu kepada perempuan yang memang benar itu adalah anaknya. Itu bijaksana. Anak-anak pasti pernah mendengarkan cerita kebijaksanaan Salomo. Dia juga seorang yang pintar dan banyak yang kagum dengan kebijaksanaan Salomo. Jadi anak-anak, Raja Salomo memperingatkan kepada kita agar kita tetap mendengarkan didikan. Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita teladan, yaitu disiplin dalam berdoa. Setiap pagi sebelum memulai mengajar orang banyak, Tuhan Yesus selalu pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengajarkan dan memberikan Injil kepada semua orang. Injil artinya bahwa kabar sukacita. Jadi Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk memberitakan Injil ke kota-kota yang berdekatan di seluruh Galilea. Dimanapun Tuhan Yesus berada, Ia selalu mengajarkan banyak orang, menyembuhkan
menyembuhkan orang sakit, dan banyak hal. Di sekolah minggu juga kita belajar disiplin, misalnya masuk sekolah minggu atau beribadah di gereja sesuai waktu yang ditentukan. Jadi tidak melamun, tidak bercanda, tidak bercerita. Kita harus mendengarkan firman Tuhan atau kabar sukacita. Jadi salah satu kunci untuk meraih keberhasilan hidup adalah disiplin. Dalam Amsal 4 ayat 13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah didikan karena dialah menjadikan kita orang-orang yang sukses. Tuhan menghendaki anak-anaknya selalu hidup disiplin, baik itu ketika di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun di gereja dan dimanapun kita berada. Oke anak-anak, tugasnya adalah anak-anak silakan mengerjakan di halaman 121 Romawi 2 ya, Romawi yang kedua. Anak-anak kerjakan, tulis di buku tugas jawabannya saja, diedit menggunakan foto grid, lalu kirim ke Miss Yuyun. Foto anak-anak dan jawabannya dikirim ke Miss Yuyun, edit menggunakan foto grid. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.